Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lanjut ayat 3 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat sebelumnya, Dalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Di antara ciri-cirinya di ayat 3 ini. Orang bertakwa yang dia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran dan tidak akan ragu tentang Al-Quran itu, maka di ayat 3 ini disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya diantaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan, mereka nafkahkan, mereka menginfakkan. Kita bahas satu-satu. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, ya. Mereka beriman. Kalau di tafsir Jalalain, beriman diartikan yusaddiquna, mereka membenarkan, ya. Ya, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, yaitu mereka membenarkan, ya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka beriman bil ghaibi, dengan yang gaib. Yang gaib. Yang gaib itu seperti apa? Bil ghaibi, dengan yang gaib. Bima ghaba anhum, dengan apa yang tidak terlihat terhadap mereka, ya. Yang gaib tidak terlihat, tidak bisa dijangkau dengan panca indera, ya. Ya, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak bisa dirasakan, ya, oleh panca indera kita, ya. Contohnya di sini minal ba'tsi wal jannati wan nari, seperti hari kiamat, surga, neraka, ya. Itu contohnya seperti itu, seperti hari kiamat, surga, neraka, ya. Termasuk iman kepada Allah, ya. Ada malaikat, ya. Itu iman kepada yang gaib, ya. Ciri yang pertama, ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib. Bahkan kalau di Quran kan cerita ketika Quran turun, Allah menggambarkan tentang cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, Nabi Yusuf. Di Quran dijelaskan itu adalah cerita yang gaib bagi Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad pada saat itu, ya. Jadi cerita tentang Nabi Isa disebutkan Quran, tentang Nabi Yusuf, ya, di surah Yusuf juga ada cerita tentang ayat yang menjelaskan bahwa itu adalah hal gaib bagi Nabi Muhammad, ya. Karena Nabi Muhammad nggak menjangkau langsung, nggak bisa menjangkau langsung tentang ceritanya Nabi Yusuf, ya. Begitu juga kita sekarang tentang ceritanya Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad itu adalah hal gaib juga, ya. Maka ini termasuk keimanan kepada yang gaib, ya. Yang gaib ini sesuatu yang tidak terjangkau bagi panca indera kita, ya. Ini ciri pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib.
Kemudian ciri berikutnya wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa? Ya, di tafsir As-Sa'di dijelaskan wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan sholat. Lam yakul yaf'aluna sholat aw ya'tuna bis sholat. Jadi tidak dikatakan yaf'aluna sholat. Jadi ayatnya tadi wa yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat. Bukan yaf'aluna sholat. Yaf'aluna artinya apa? Mereka mengerjakan sholat atau mereka melaksanakan sholat. Au ya'tuna bis sholat, atau tidak juga dikatakan apa? Ya'tuna bis sholat, mereka menunaikan sholat. Ayatnya ini adalah wa yuqimuna sholat, mereka mendirikan sholat. Maka ditafsirkan di sini karena tidak cukup dengan hanya melaksanakan dengan dohirnya saja ya. Dengan bentuk dohirnya saja, kata ulama ini ya, yang nulis kitab tafsir As-Sa'di. Jadi tidak cukup dengan hanya melaksanakan dengan bentuk dohirnya saja. Jadi mendirikan sholat itu adalah mendirikan secara dohir dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan dan syarat-syaratnya ya. Dan syarat-syaratnya, wasyurutiha, dan syarat-syaratnya. Itu secara dohir ya. Tapi juga ditambah dengan secara batinnya juga ya. Secara batin juga memenuhi rohnya sholat ya. Dengan rohnya sholat, yaitu apa? Dengan menghadirnya hati ya. Wa huwa hudurul qalbi ya. Wa huwa hudurul qalbi fiha. Dan itu adalah hadirnya hati di dalamnya. Tapi nggak cukup, kalau menurut tafsir ini, namanya mendirikan sholat itu tidak cukup hanya melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, atau syarat-syaratnya secara dohir aja, tapi yang lebih penting juga yaitu hadirnya hati di dalamnya dan mentadaburi apa yang dia katakan, apa yang dikatakan dalam sholat itu. Itulah. Jadi unsur sholat ada batin dan dohir, dohir dan batin. Dohirnya melaksanakan wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Secara batin dia menghadirkan hati ya, dan mentadaburi apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan ketika sholat itu. Itu menurut tafsir As-Sa'di. Fahadi sholah ya, fahadi sholah, dan ini sholat ini adalah yallati qalallahu fiha. Ini adalah sholat yang dikatakan oleh Allah, difirmankan Allah di dalam Al-Quran ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sholatnya sudah seperti yang tadi, unsur dohir dan batinnya dilaksanakan, maka inilah disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar ya. Ini tentang yuqimunas sholah ya. Yuqimunas sholah. Jadi masih dua ciri tadi ya. Ciri pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian wa yuqimunas sholah. Ciri kedua, mereka mendirikan sholat ya. Kemudian ciri ketiga, orang bertakwa. Ciri ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang razaqna, kami rizkikan hum pada mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan, mereka menafkahkan.
dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Maka ada Ibnu Abbas mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, artinya apa? Zakatu amwalihim, yaitu membayar zakat harta-harta mereka. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka menginfakkan, diantaranya membayar zakat harta-harta mereka. Itu pendapat dari Ibnu Abbas, di Ibnu Katsir ya. Kemudian di tafsir Jalalain jelaskan wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, maksudnya yang kami berikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkan, mereka menginfakkan fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah ya. Secara umum dari apa yang kami rizkikan kepada mereka atau kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan di jalan Allah. Itu di tafsir Jalalain ya. Di jalan Allah ya. Menginfakkan di jalan Allah. Demikian di ayat 3. Jadi 3 ciri di ayat 3 ini, ciri orang bertakwa yang pertama iman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan infak, menginfakkan rizki ya, yang sudah diberikan Allah. Di antara yang membayar zakatnya atau menginfakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.